Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, menjadi nabi memang memiliki banyak keistimewaan. Tapi hal itu berbanding lurus dengan cobaan yang mereka hadapi. Ada kalanya mereka harus berdakwah kepada umat yang keras kepala dan bertabiat buruk. Hal inilah yang dialami oleh Nabi Lut. Kaumnya bahkan menyimpang secara seksual. Bahkan, Nabi Lut juga disebut-sebut menzinahi anak perempuannya sendiri. Bagaimana kisah sebenarnya? Apakah tuduhan kepada Nabi Lut alaihissalam itu terbukti? Tonton video ini agar tidak sesat. Nabi Lut adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus menghadapi kaum dengan penyimpangan tak biasa. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan kaum Sodom. Mungkin ada banyak maksiat dari kaum lain yang sering kita dengar, seperti menyembah patung, pohon, ataupun benda lainnya. Namun berbeda dengan kaum Nabi Lut ini. Kebiasaan buruk ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. Menurut tafsir para ulama, perbuatan fahisyah adalah perbuatan keji dan nista, yaitu berzina dengan sesama jenis atau homoseksual, yaitu laki-laki dengan sesama lelaki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." Quran Surah Al-Ankabut ayat 28. Nabi Lut sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berusaha mengajak kaumnya untuk meninggalkan maksiat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaumnya tetap saja keras kepala. Malahan Nabi Lut pernah diusir. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri." Quran Surah Al-A'raf ayat 82. Semakin Nabi Lut berdakwah, semakin enggan kaumnya meninggalkan kemaksiatan. Bahkan, mereka malah menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Demikian jawaban yang diutarakan kaum tersebut terhadap ajakan sang Nabi. Karena sudah keterlaluan, kaum Nabi Lut pun mendapatkan ganjaran dari perbuatan mereka sendiri. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat-malaikatnya dalam wujud pria tampan. Hal ini untuk membuktikan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut pun khawatir kalau kaumnya mengetahui keberadaan tamunya. Beliau lalu meminta kepada anak dan istrinya untuk merahasiakan tamu istimewa tersebut. Sayang sekali, istri Nabi Lut alaihissalam membocorkannya. Akibatnya, kaum Sodom beramai-ramai menuju rumah Nabi Lut alaihissalam untuk memuaskan nafsu seksualnya. Kaum Nabi Lut alaihissalam itu memaksa masuk ke rumah Nabi Lut. Namun, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tak bisa melihat wujud para malaikat. Hal ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal." Quran Surah Al-Qamar ayat 37-38. Malaikat-malaikat tersebut pun menenangkan Nabi Lut atas kejadian yang telah terjadi dengan berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"
Quran Surah Hud ayat 81. Benar saja, kaum Nabi Lut pun dimusnahkan dengan begitu ngeri. Bumi pun berguncang dan membalikkan kota Sodom. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum tersebut termaktub dalam Al-Quran. Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 82-83. Dalam peristiwa tersebut, istri Nabi Lut tidak selamat sebab ia menjadi orang yang munafik. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Quran Surah Asy-Syura ayat 170-171. Adapun Nabi Lut bersama ketiga putrinya selamat dari azab itu. Mereka berada di kota Syam. Kisah ini dituturkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, lalu Lut pergi dengan ketiga putrinya. Ketika dia sampai di tempat yang berada di kota Syam, putrinya yang tertua meninggal. Maka keluarlah darinya mata air yang bernama Wariyah. Nabi Lut terus berjalan hingga tiba di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Dan putrinya yang termuda juga meninggal. Maka memancarlah dari sisinya mata air yang diberi nama Ra'ziyah. Putri Lut yang masih hidup adalah yang tengah. Kisah mengenai Nabi Lut dan kaumnya tidak hanya diabadikan dalam Al-Quran, tetapi juga termaktub dalam Taurat. Namun, kisah Nabi Lut ini memiliki perbedaan antara yang ada dalam Al-Quran dan Taurat. Apa yang tertulis dalam Taurat dikoreksi oleh Al-Quran. Dalam Safar Takwin, rujukan Yahudi, disebutkan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Nabi Lut alaihissalam itu mampir ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyuguhkan makanan dan malaikat-malaikat tersebut memakannya. Makanan yang dihidangkan itu adalah daging anak sapi bakar dan susu yang berbusa. Tak hanya itu, para malaikat itu juga digambarkan makan makanan yang disediakan oleh Nabi Lut. Namun, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran membantah hal tersebut. Dan sesungguhnya, utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman atau selamat. Ibrahim menjawab, salamun, selamatlah. Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tak kala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Quran Surah Hud ayat 69-70. Jelaslah bahwa mereka adalah malaikat. Malaikat tidak makan dan minum. Penyimpangan lain yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah kedua putri Nabi Lut bersekongkol setelah keluar dari kota Sodom. Mereka tinggal di kota Saur. Kedua putri Nabi Lut khawatir keturunan ayahnya akan terputus. Karena itu, mereka menyuguhkan kabar kepada Nabi Lut selama 2 hari berturut-turut. Malam pertama, putri yang tertua tidur bersama Nabi Lut. Kemudian malam keduanya bersama putri yang kedua, hingga akhirnya keduanya hamil. Mengenai kisah tersebut, Syekh Umar Sulaiman Al-Asyikor pun berkata, demi Allah, mereka telah berdusta. Rasul-Rasul Allah terjaga dari perbuatan keji. Tidak mungkin Allah membiarkan nabinya terjerumus dalam perbuatan keji seperti ini. Justru dialah orang yang suci yang memerangi kemungkaran ini. Tidak mungkin putri-putri Lut yang soleha, yang telah diselamatkan oleh Allah dari kota orang-orang yang diazab karena kesuciannya, melakukan perbuatan keji seperti ini dengan bapaknya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa putri Nabi Lut bukanlah 2 orang, tetapi 3 orang. Nabi Lut pindah ke kota Syam. Di tengah perjalanan, kedua putrinya wafat dan hanya tersisa 1. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi yang tentu saja terjaga dari perbuatan keji seperti berzina, apalagi dengan anak sendiri. Hal ini pun langsung dikoreksi sebab tentu saja ini sangat berbahaya. Orang-orang akan menganggap bahwa seorang nabi bisa melakukan penyelewengan. Sahabat beriman, adakah juga yang sudah membaca kisah Nabi Lut? Merinding bukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.